Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya ada yang ngantuk. Salam itu selain disunnahkan lebih dari satu kali, juga kita harapkan mudah-mudahan bisa mengusir kantuk. Karena kantuk ini kalau tempatnya tidak tepat bisa mengganggu ibadah kita dan taklim kita. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kantuknya hilang. Kalau masih kantuk lagi bisa berwudu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para asatid, para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Ikhlas yang kita senantiasa makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Kalau tidak salah terakhir kita bertemu di bulan Ramadan yang lalu ya. Pergi ke pasar di hari Senin, di pasar membeli pisang. Bapak Ibu dan hadirin saya ucapkan selamat datang. Yang tinggal kita ucapkan selamat datang, yang pulang kita ucapkan selamat tinggal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat subuh kita dan ibadah-ibadah serta amal soleh kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan dan mari kita luruskan niat kita. Pertama kita niatkan i'tikaf di masjid. Yang kedua kita niatkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubu satalahu fi rizqihi. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya. Maksudnya mau dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan ini acara kita yang pokok, yaitu kita niatkan thalabul ilmi, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala lapangkan dan mudahkan jalan bagi kita menuju surganya. Dan Nabi SAW, man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, satu cara, yaltamisu fihi ilman,
di mana dia mengais ilmu, mencari ilmu, sekecil apapun ilmu itu. Sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala lapangkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya hormati di taklim ini. Maka insyaallah materi taklim kita di kesempatan ini yaitu judulnya 10 kekasih iblis. 10 kekasih iblis. Ini kita ambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah, dalam kitabnya Munabbihat al-Istinad ila al-Ma'ad. Jadi jamaah sekalian, kekasih iblis. Jadi iblis ini kan adalah dari bangsa jin. Dan jin ini dan iblis ini ada berasal dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, yang disampaikan di sini 10 kekasih iblis ini adalah yang berasal dari golongan manusia. Tentu kita pelajari bukan untuk kita ikuti, bukan untuk kita tiru, tapi agar kita waspada. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat mereka ini. Karena ini yang merusak kehidupan umat manusia. Karena iblis kerjanya selalu untuk keburukan. Dan ujung-ujungnya ingin mencari teman masuk di neraka. Jadi ajakannya itu provokatif, ajakannya yang buruk. Ini mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzata yaumin," pada suatu hari, li iblis alaihi la'nah, kepada iblis yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kam ahibba'uka min ummati. Berapa kekasihmu dari golongan umatmu? Qala, lalu iblis menjawab, asyaratu nafarin. Ada 10 orang. Ada 10 golongan. Lalu disebutkan satu persatu. Yang pertama, al-imamul jair, pemimpin yang zalim, pemimpin yang aniaya terhadap rakyatnya. Jadi pemimpin dalam Islam kan sebenarnya harus adil kan? Lawan dari adil, zalim. Kenapa pemimpin itu dikatakan zalim? Ketika dia tidak menjalankan amanahnya. Lalu apa sebetulnya amanah pemimpin dalam Islam? Tugas dan amanah pemimpin dalam Islam itu ada 2 hal. 2 hal. Yang pertama adalah iqamatul din, untuk menegakkan agama. Itu tugas pokok pemimpin sebenarnya. Jadi menegakkan agama itu bukan hanya tugasnya para guru, para kiai, para ustaz, tapi sebenarnya tugas pemimpin. Menjaga agama, jangan sampai agama ini runtuh, jangan sampai agama ini dilecehkan, dinistakan, jangan sampai simbol-simbol agama, syiar-syiar agama ini direndahkan.
dihinakan. Yang kedua, tugas pemimpin itu adalah himayatul ummah, untuk melindungi umat, memproteksi umat dari segala hal yang bisa mengganggu umat, merusak umat. Agamanya dijaga, hartanya dijaga, kehormatannya dijaga, dilindungi. Termasuk dilindungi dari kelompok-kelompok, gerakan-gerakan, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan umat. Itu tugas pemimpin. Makanya di negara-negara yang sudah solid, kuat, itu aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang dianggap mengganggu di masyarakat dilarang. Contohnya misalnya di Malaysia, Malaysia tidak boleh langsung barang berfatwa, memberikan jawaban secara spontanitas tentang halal haram, hukum-hukum, tidak boleh. Di Brunei apalagi, bahkan diambil sebagai dasar hukum negara, aturan. Itu tugas pokok daripada pemimpin. Manakala pemimpin ini tidak amanah, tidak menjalankan dua tugas pokok ini, maka ini yang dianggap sebagai pemimpin yang al-jahil, yang al-zalim. Nah, ini ada satu hadis Rasulullah SAW, man da'a li zalimin bil baqa, barang siapa yang mendoakan untuk pemimpin yang zalim agar langgeng dalam memimpin, ya, sudah jelas dia zalim, tetapi dia kan pengen lanjut, pengen nambah nih. Kan pemimpin kalau sudah merasakan satu periode pengen selanjutnya. Itu godaannya kekuasaan. Jarang ya, bahkan tidak pernah di zaman kita sekarang ada orang begitu merasakan memimpin satu jabatan kemudian dia mundur. Nah, saya sudah capek nih, gantian yang lainnya. Yang ada justru pengen lanjut terus, meskipun nyata-nyata zalim. Maka man da'a li zalimin, barang siapa yang mendoakan pemimpin yang zalim bil baqa, agar tetap memimpin, faqad ahabba ayyuhsallahu fi ardihi, maka sungguh dia ingin agar Allah dimaksiati di muka bumi. Karena pemimpin itu, kalau pemimpin rusak masyarakat. Jadi kalau banyak maksiat, banyak kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, yang disalahkan pertama kali adalah para pemimpin. Maka ini tidak boleh ulama itu menjadi stempel kekuasaan yang zalim. Dia ulama hanya boleh berkolaborasi dengan para pemimpin-pemimpinnya sesuai dengan tupoksinya, menjalankan tugas dan amanah. Itu yang pertama, jemaah sekalian. Yang kedua, kata Nabi, wal mutakabbir, kekasih iblis yang kedua adalah al-mutakabbir, yaitu orang yang sombong, orang yang arogan. Sombong itu Bapak Ibu ada dua komponennya kan. Yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang menolak kebenaran Islam, walaupun dia ini sudah jelas, lalu dia tolak, itu orang sombong. Yang kedua, gamtun nas, meremehkan orang lain, menghina orang lain, itu orang takabur. Jadi orang takabur itu tidak dilihat dari fisiknya. Dia takabur tuh, kenapa? Dia kalau jalan begini, ya belum tentu, bisa jadi keteknya bisulan. Itu dua komponen itu. Nah, di sini ada peringatan dari bagian dari Rasulullah SAW. Ruwiyan Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah. Orang-orang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat. Amthalul dzurri fi suwarir rijal, kecil seperti semut, tetapi dalam bentuk manusia. Yaghshahumudz dzullu min kulli makan, mereka diliputi oleh kehinaan dari seluruh penjuru. Jadi sudah kecil, hina lagi. Yusabuna ila sijidin fi jahannam, mereka diseret
ke satu penjara di neraka jahanam, yusamma bulus. Penjara itu namanya bulus. Yusqauna min isarati ahli nar. Mereka diberikan minuman dari kotoran-kotoran, cairan-cairan ahli neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 6670. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2492. Itu yang ketiga. Yang kedua ya, Bapak sekalian. Kemudian apa biasa yang membuat seseorang sombong? Pemicunya itu ada 3. Yang pertama, biasanya orang sombong karena harta. Siapa contohnya? Ya, Korun. Jadi kalau ada orang sombong karena hartanya, itu pengikut Korun. Yang kedua, Bapak sekalian, orang biasanya sombong itu karena jabatannya, kedudukannya, pangkatnya. Siapa contohnya? Itu tadi Firaun. Jadi kalau ada orang yang sombong karena pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, maka dia pengikut siapa? Dan yang ketiga, biasanya orang sombong karena ilmunya, karena pengetahuannya, karena wawasannya. Siapa contohnya? Namanya Haman. Jadi kalau ada orang yang sombong karena ilmunya, setelah dia belajar, dia merasa paling hebat, merasa paling pintar, bahkan pintar sendiri, sudah berani menyalahkan orang lain, menyalahkan ulama. Sekarang banyak Pak fenomena di masyarakat kita. Kalau kita nonton medsos, kadang-kadang kita sedih. Orang-orang seperti saya, seperti kita ini, yang ilmunya tidak seberapa, sudah berani menyalah-nyalahkan ulama sekelas Imam Syafi'i, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, Imam Zahabi. Apa kita nggak malu? Tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kita. Kita siapa nih? Kita tidak punya ilmu. Tapi karena sombong, maka membuat orang besar, merasa besar. Jadi takabur itu kan dari kata al-kibr, merasa besar. Walaupun kita kecil, tapi kita merasa ukuran kita lebih besar daripada yang lain. Walauzubillahi min dzalik. Jamaah saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kekasih iblis yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mala wa fi madza yunfiqu. Orang kaya yang tidak peduli dari mana dia mengambil harta dan kemana dia belanjakan harta itu. Karena kalau harta kan ada selalu 2 aspek yang akan ditanyakan ya. Di akhirat nanti harta akan ditanyakan pada kita 2 aspeknya. Min aina tasabahu, dari mana dia dapatkan sumbernya, wa fi ma anfaqahu, dan kemana dia salurkan. Karena bisa jadi cara mendapatkannya benar, tapi cara membelanjakannya salah. Atau bisa jadi cara membelanjakannya benar, tapi cara mendapatkannya salah. Makanya dua-duanya harus benar. Misalnya uang korupsi dipakai bangun masjid. Bangun masjidnya benar, tapi cara mendapatkan uang itu salah. Dan dua-duanya tidak benar. Jadi ada orang yang penting mengumpulkan harta. Jama'a malan wa 'addada. Dia kumpulkan, dia hitung kekayaan. Dia tidak peduli. Ancaman dari baginda Rasulullah SAW luar biasa. Kemudian yang keempat, kekasih iblis yang keempat, kata Nabi SAW, wal 'alimul ladzi saddaqal amira 'ala judihi. Alim ini maksud kita ulama ya. Ulama itu kan bentuknya jamak sebetulnya, tapi karena sudah salah kaprah, jadi bahasa yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, walaupun satu orang juga kita panggil ulama. Jadi alim atau ulama yang membenarkan pemimpin atas kezalimannya. Jadi hampir mirip tadi yang pertama. Jadi ini alim, ulama yang menjadi setempel kebenaran bagi penguasa, pemimpin yang jahat. Tidak boleh
Jadi ulama itu hanya boleh mendekat kepada penguasa kalau dalam rangka menasihati. Tidak boleh dalam rangka minta jabatan atau dalam rangka nauzubillah hanya menjadi pembenar dari kezaliman. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin." Salah satu yang sering dimanfaatkan oleh penguasa yang zalim itu adalah justifikasi dari ulama-ulama. Ya kan? Ulama-ulama bayaran. Disuruh berfatwa untuk sebagai pembenaran dari kezalimannya. Maka ancamannya berat, kata Nabi SAW. Barang siapa yang berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, maksudnya ilmu yang benar, yang tepat. Jadi bisa jadi dalil yang disampaikan benar, tapi dalilnya tidak jelas, tidak pas. Itu juga nggak benar. Kadang-kadang dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, tapi bisa jadi salah pemahaman, disimpulkan sendiri. Karena kalau ayat Al-Quran kita ingin jelaskan harus berdasarkan tafsir para ulama. Kalau hadis-hadis Nabi kita mau jelaskan, apalagi istinbat hukum, harus berdasarkan dari syarat-syarat dari para ulama yang sudah menjelaskan. Dan ayat-ayat, hadis-hadis yang kita baca sekarang ini, semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau aneh kalau ada orang memberikan pemahaman pada ayat dan hadis yang berbeda 100% dari pemahaman ulama-ulama. Kalau kita ingin baca Sahih Bukhari, maka kita baca syarahnya, paling tidak yang paling bagus adalah Fathul Bari karena Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan demikian selanjutnya. Tidak cukup dengan hanya terjemah. Kita ambil ayat Quran, baca terjemahnya, simpulkan sendiri tanpa membaca rujukan yang benar. Barang siapa yang berfatwa tidak berdasarkan ilmu, la'anathu malaikatus samai wal ardh, maka dia dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Ancamannya berat ya Mas. Ya, makanya ulama-ulama kita dulu mencontohkan tidak mudah berfatwa, tidak mudah memberikan kesimpulan hukum. Tidak sama dengan sekarang. Sekarang orang masya Allah gampang banget berfatwa, gampang menyalahkan, gampang membid'ah. Beda pendapat dengan dia, tidak sesuai dengan ajaran gurunya, bid'ah, sesat. Padahal sudah menjadi ijmah kesepakatan ulama, hal-hal yang diperselisihkan ulama dulu tidak boleh diingkari. Tidak boleh diingkari. Itu bukan kemungkaran, itu khasanah ilmu. Bahwa kita memilih salah satu pendapat, salah satu tata cara tertentu, silakan. Tapi tidak boleh kita menyalahkan, apalagi sampai menyesatkan. Ini biasanya kenapa? Karena orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Jangan sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kekasih iblis yang kelima kata Nabi SAW, wattajirul khain, pedagang yang berkhianat. Ada nggak pedagang yang berkhianat? Ada nggak Bapak Ibu? Ya, ada kali. Di sini dikatakan terutama secara konvensional ini fil mikyali wal mizan, dalam ukuran dan timbangan. Ini contoh yang paling basic ya. Biasanya pedagang beras yang berkhianat, yang tidak amanah, punya 2 literan, pakai literan ini. Kalau waktu dia membeli beras dari petani, dia pakai literan yang gede. Ya. Tapi giliran dia menjual, dia pakai yang literan yang kecil. Itu pengkhianatan dalam berdagang. Tidak boleh. Coba saya pernah dari Cirebon naik kereta api. Naik kereta di Jatinegara ya, stasiun. Di depan stasiun itu dulu, nggak tahu sekarang saya tidak pernah lihat lagi. Itu banyak penjual-penjual buah ya, ada kelengkeng, ada. Saya coba beli. Memang salah satu tujuan saya bukan sekedar pengen tahu, betul nggak ya yang diceritakan orang. Beli 2 kilo, ya, sampai di rumah cuma 1,5 kilo gitu. Apakah pedagang itu tidak tahu? Saya yakin dia tahu, dan saya yakin itu kesengajaan. Ini harus tidak boleh terjadi. Karena pengkhianatan ini merusak.
Ini dimaksud oleh Nabi SAW, ini adalah tajirul khair. Nah, justru yang dicontohkan para orang-orang dulu ketika berdagang, itu setiap kali menjual diberikan tambahan. Itu yang berkah. Orang beli 1 liter beras, kasih 1 liter, ditambahkan lagi. Itu cara berdagang yang benar. Itulah berkahnya. Bukan malah dikurangi. Ketika dikurangi, disitulah pengkhianatan. Dan analogikanlah dengan semua bisnis-bisnis itu. Bagaimana cara mensiasati, mengelabui, ya, merekayasa, dan seterusnya. Markup, bagian dari pengkhianatan. Datang di material, ada mandor, tukang, datang di material, beli sesuatu benda, berapa totalnya? 1 juta. Kadang-kadang penjual materialnya ini bilang, mau ditulis berapa? Ada nggak material seperti itu? Kadang-kadang dikasih bon kosong, silahkan tulis sendiri. Itu masih banyak praktis. Ini tidak boleh terjadi, Mas. Ini adalah pengkhianatan di dalam berdagang, dan ini yang merusak ekonomi. Yang terkena imbasnya bukan hanya dia, tapi semua umat, karena ini pengkhianatan. Ya, Mas, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kekasih iblis yang keenam, kata Nabi SAW, wal muhtakir, orang yang monopoli. Jadi membeli satu kebutuhan orang banyak, kemudian disimpan, nanti dilepas ke pasar ketika langka barang dan orang membutuhkan, dan dia permainkan harga. Ini namanya monopoli. Dalam bahasa hukum, bahasa Arabnya namanya ihtikar. Ini ada ancaman dari baginda Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW, man ihtakara ta'aman, barang siapa yang monopoli makanan. Di sini maksudnya makanan pokok, ya, atau sembako lah. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Artinya dia menahan dalam waktu yang memang cukup dianggap sebagai monopoli. Faqad bari'a minallahi wa bari'a Allahu minhu. Maka sungguh dia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah pun berlepas diri darinya. Masya Allah. Jadi ancamannya berat, ya, Mas, sekalian. Di sini diriwayatkan oleh Al-Jamaah, di antaranya Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad nomor 4880. Kira-kira masih ada nggak praktik seperti ini sekarang ini, Mas? Ada, ya? Apa kira-kira yang sering di monopoli? Ya? Apa? Gorengan? Minyak goreng. Ya, kebutuhan pokok, ya. Tadi sembako. Kemudian keberapa, jemaah sekalian? Yang ketujuh, kekasih iblis, kata Nabi, yang ketujuh adalah wazani, orang yang berzina. Auzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita, anak cucu kita, keluarga kita, umat kita dari perzinahan. Karena sekarang ini menjadi fenomena yang luar biasa. Ketika pendidikan agama di sekolah-sekolah umum semakin dangkal, maka efeknya luar biasa, Mas. Kemarin ada video viral, ya. Maaf, ini sebagai contoh saja. Jadi di video ada anak sekolah, ada anak murid, SMP atau SD, berhubungan, berzina dengan, ya, temannya di kelas, dan ditonton ramai-ramai oleh teman-temannya. Hancur hati kita sebagai orang tua, sebagai pendidik melihat. Ini karena lemahnya pertahanan keluarga kita, lemahnya pendidikan, terutama di sekolah-sekolah umum. Kita harapkan mudah-mudahan ke depan, ya, lebih diperhatikan lagi pendidikan agama. Saya ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, pendidikan agama itu cuma 1 semester. Saya dan teman-teman sudah lama minta, jangan 1 semester. Ya, tapi masih penting lah. Dan jadi
mata kuliah wajib. Kalau mahasiswa tidak lulus di mata kuliah pendidikan agama bisa DO. Bagus jadi contoh. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-8 adalah kata Nabi, kekasih iblis yang ke-8 adalah wa akilur riba. Orang yang makan riba. Tentu makan itu hanya contoh. Karena yang dominan ya. Ustaz, saya tidak makan riba. Tapi saya pakai beli mobil, ya, masuk. Atau pakai beli rumah. Kenapa pakai makan? Itu yang dominan ya. Ada uang makan. Orang kalau punya uang biasanya yang pertama kali dipikirkan adalah mencukupi makan. Dipakai beli pakaian, dipakai beli kendaraan, tempat tinggal dan sebagainya. Nah, ada satu ancaman Nabi SAW, walaupun ini sebagian ulama mengatakan perkataan Qatadah, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, inna akilar riba, sesungguhnya orang yang makan riba, yub'atsu yaumal qiyamati majnunan, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Kehilangan otaknya, akal sehatnya gila. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-9, kasih iblis kata Nabi adalah wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Orang yang pelit, orang yang bakhil, yang tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta. Jadi orang pelit itu adalah orang yang hartanya tidak ingin berkurang, ya kan? Karena kalau dia keluarkan, dia sedekahkan, hartanya berkurang kan? Maka dia ingin mempertahankan hartanya. Bahkan kalau bisa ditambah. Karena di pikirannya, mindsetnya, kalau saya punya uang 100.000, lalu saya sedekahkan 10.000, maka uang saya berkurang. Kan begitu pikirannya kan? Dan ada orang yang lebih parah lagi daripada bakhil, namanya syuh. Jadi kalau pelit, bakhil itu pelit kepada orang lain. Tapi kalau syuh, jangankan kepada orang lain, kepada dirinya pun pelit. Jadi dia misalnya nih contoh, ingin menikmati sesuatu makanan atau pakaian atau apa yang dia butuhkan, halal dan wajar gitu. Tapi lihat harganya, nggak jadi ya. Ini pengen nih makan nasi, makanan gitu kan yang enak, lezat, sehat. Lihat harganya 50.000 satu porsi, jadi ya kan. Ini orang yang sudah termasuk kategori syuh. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pelit ini berbahaya? Karena orang pelit, kata ulama, hidupnya tidak berkembang. Hidupnya tidak produktif, justru kontraproduktif. Jadi kalau ibarat kendaraan, mobil, mesin sudah nyala, tapi tidak jalan. Kenapa? Karena direm terus. Begitu juga orang pelit. Nah, justru sebalikannya orang yang dermawan, yang gemar bersedekah, yang gemar berbagi dengan orang lain, terutama yang membutuhkan, justru dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan dilindungi dari bala. Makanya kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu salah satu fadilahnya, keutamaannya bisa menolak bala, termasuk sakit. Kata Nabi, dawu mardakum bis-shadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Ustaz, saya sakit nih, sedekah. Sudah sedekah Ustaz, tapi masih sakit. Sedekahnya berapa? 5.000 kurang. Disesuaikan dengan penyakitnya kan. Jadi semakin besar penyakit, sedekahnya semakin gede juga. Sedekah. Orang yang rajin bersedekah, insya Allah dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan kalaupun sakit, sembuhnya gampang. Karena kadang-kadang jemaah sekalian, orang sakit akhirnya sembuh kan, tapi proses sembuhnya ini beda-beda. Ada orang yang cuma sakit-sakit ringan,
harus berobat ke luar negeri, keluar puluhan juta. Ada orang dengan penyakit yang sama cuma bikin rebus jahe, serai, kunyit, minum pakai madu, dengan izin Allah sembuh. Baca bersedekah, insya Allah dijauhkan dari segala macam musibah dan bala. Insya Allah. Nah kemudian terakhir jemaah sekalian, kasih iblis yang ke-10 kata Nabi SAW adalah wasyaribul khamril mudmin 'alaiha. Orang yang gemar minum khamar. Masya Allah. Di sini ancamannya diantaranya man syariba khamran, barang siapa minum khamar. Kalau sekarang ini Pak Bu, tidak ada lagi yang pakai nama khamar, macam-macam namanya. Barang siapa yang minum khamar, kharaja nurul imani min jawfihi, maka imannya keluar dari hatinya, lepas. Makanya Nabi di hadis yang lain riwayat An-Nasa'i, beliau mengatakan innal khamra ummul khaba'ith, induknya, umminya kejahatan, ya kerusakan, kemungkaran. Ada ceritanya, ceritakan baginda Rasulullah SAW bahwa dulu ada seorang ahli ibadah yang terjaga ibadahnya, tidak mau berbuat dosa dan maksiat. Lalu suatu ketika orang ahli ibadah ini disekap atau diperdaya oleh seorang perempuan, wanita jahat. Jadi karena sudah sering digoda sama perempuan, tapi gak mempan, selalu mengatakan seperti Nabi Yusuf, inni akhafullah. Karena ada orang juga ketika digoda oleh perempuan cantik dan kaya, bukan mengatakan inni akhafullah, tapi dia mengatakan inilah kesempatan. Gak mempan Pak Bu. Lalu perempuan ini, kalau Al-Quran itu justru mengatakan tipu dayanya perempuan itu Pak Bu, kalau tidak beriman, lebih dahsyat daripada tipu daya setan. Kalau tipu daya setan itu inna kaida syaitani kana dha'ifa, lemah. Tapi inna kaidahunna 'azim, surah Yusuf. Tipu dayanya perempuan kalau udah jahat itu azim, dahsyat. Lagi cari akal bagaimana menjerumuskan laki-laki gimana. Lalu dia panggil ke rumahnya, begitu masuk dalam rumah, semua rumah ditutup. Lalu laki-laki itu ingin keluar, lalu diancam oleh perempuan. Kalau kamu keluar, saya akan berteriak, kamu akan memperkosa saya dan kamu malu. Kamu bisa keluar dari sini, tapi harus melakukan apa yang saya perintahkan. Lalu di situ ada minuman keras, khamar, kemudian ada anak kecil, dan ada perempuan itu. Kata perempuan itu, kamu pilih, kamu minum khamar, atau kamu bunuh anak kecil ini, atau kamu berzina dengan saya. Jelas pilihannya Bapak Ibu. Lalu laki-laki ini berpikir dengan keterbatasan pikiran. Jadi makanya manusia itu juga jangan sekedar tahu, tapi juga harus punya daya pikir, analisa. Dia pikir-pikir, kalau saya mau berzina, dosa besar. Kalau saya bunuh anak kecil, wah dosa besar, jahat. Mungkin minuman keras lebih ringan nih. Jadi sebatas pikiran dia, wawasan dia, dibanding 3 ini minuman keras yang paling ringan. Oh dia minum, keenakan. Akhirnya mabuk. Lalu ketika dia mabuk, hilang kontrol, tadi kharajal nurul iman min jawfi, iman sudah lepas, nggak ada lagi kontrol iman. Akhirnya apa? Ketika dia mabuk, dia berzina dengan perempuan itu. Seorang ketika dia berdosa, bermaksiat, semakin banyak dosanya, semakin dihantui oleh dosanya itu. Wah, jangan-jangan nanti anak ini melihat berzina, nanti dia lapor ke orang. Akhirnya anak itu pun dihabisi.
Maka gara-gara minuman keras dia melakukan zina, melakukan pembunuhan. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW mengatakan al-khamra innal khamra ummul khaba'ith. Sesungguhnya khamar adalah induknya daripada segala dosa dan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga. Mungkin kita ini masih bisa terjaga lah ya. Tapi kita anak cucu kita ke depan. Apalagi sekarang diperjualbelikan bebas dengan segala mereknya. Dan kita perlu orang tua mengedukasi anak-anak. Nama-namanya, di mana diperjualbelikan, kita harus paham kepada mereka. Karena luar biasa Pak. Tipu daya setan, kemaksiatan luar biasa. Narkoba apalagi. Masuk di permen, masuk di es krim, di makanan-makanan yang disukai anak-anak kecil. Nah, siapa yang mengontrol? Kita harus mulai dari keluarga kita, orang tua kita. Apalagi di negara kita ini, controlling terhadap makanan sangat lemah dibanding di Saudi Arabia, dibanding di Malaysia yang saya tahu, di Brunei, di negara-negara sangat ketat sekali. Obat-obatan tidak sembarang orang bisa jual. Bahkan buat restoran pun tidak sembarang. Harus punya izin, punya kemampuan. Kemudian apa yang dijual secara berkala diperiksa. Di kita, maka kita banyak bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dan mulai melindungi diri kita dan keluarga kita karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu orang-orang beriman qu anfusakum, jagalah diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian naro neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam hal yang bisa merusak kita, terutama dari 10 kekasih iblis yang luar biasa bahayanya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk keluarga kita, masyarakat kita, jemaah kita, bahkan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih iblis atau temannya iblis ada 10, tadi sudah dipaparkan panjang lebar dan isinya disebut sangat membahayakan teman. Perlakuannya adalah tipu daya. Nah, tipu daya ini ada juga dinarasikan oleh Allah makaruh. Artinya akal kufar membuat tipu daya. Tapi tipu daya terbesar adalah bahwa Allah. Nah, terkait dengan ini, kita di masyarakat biasa, kita melihat umpamanya buku ajaran Kristen itu disebut Alkitab. Padahal itu adalah memakai nama-nama Islam. Terus kemudian Allah disebut Allah. Itu juga dia ambil aja begitu. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi yang paling salah, itu adalah membuat budaya sehingga memperdayakan. Ya kalau di sini mungkin nggak ada budaya, tapi orang yang di luar sana. Di Indonesia ini luas, daerah-daerah bukan 1 2 yang berbahaya, banyak sekali. Nah, untuk itu terkait dengan pertanyaan ini, kira-kira bagaimana yang mungkin pemerintah atau ulama juga bisa menghadapi tipu daya yang semacam itu, atau mungkin ya biarin saja kan bebas. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Jadi memang seperti yang Al-Fakir tadi sampaikan di awal, tugas pokok pemimpin itu kan iqamatul din, menegakkan agama. Dan yang kedua menegakkan. Nah, jadi kalau di masyarakat ini banyak penyimpangan, ya, bahkan banyak kebablasan. Maka ini akibat dari pemerintah yang menegakkan. Bagaimana bisa pemimpin menegakkan agama kalau dia sendiri lemah? Atau dari background yang justru anti agama. Ini kan sebenarnya tidak logis. Jadi tidak mungkin fakir usia dari ini. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa berikan apa-apa. Maka masyarakat ini perlu ada aturan-aturan. Ya, makanya kalau kita bercontoh pada ambil dari pelajaran dari Sirah Nabawiyah, Abu Bakar Siddiq begitu beliau istilahnya dilantik sebagai khalifah, itu salah satu program yang beliau jalankan adalah memerangi orang-orang murtad.
kezaliman dan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Yang pertama urusan agama, yang kedua urusan ekonomi. Betapa banyak orang yang rezekinya terhambat gara-gara perbuatan dia. Koruptor itu salah satu kesalahan koruptor dan yang harus dihukum, karena gara-gara dia banyak orang yang rezekinya tidak sampai kepada. Jadi harus ada hukum, harus ada aturan. Agama itu kan aturan. Dan umat ini kalau diajak kepada Tuhan dia akan taat. Nah, kenapa kita di Indonesia banyak Pak ya? Aliran sesat apa saja di Indonesia? Bahkan penghasil nadi-nadi palsu di dunia ini banyak di Indonesia. Hampir di setiap daerah ada. Di Cirebon, di Depok, di Jakarta, di Sulawesi, di mana-mana. Karena tidak ada hukum kontrol lingkungan. Jadi karena justru lembaga yang kontrol ini tidak sedikit dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan internasional. Indonesia itu masuk ke sana. Jadi mudah-mudahan ke depan ini ada aturan-aturan yang lebih jelas. Kepedulian para pemimpin terhadap syiar-syiar agama, hal-hal yang bisa merusak agama. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Mari jawabannya cukup. Ya, baik. Mari kita jawab sekalian menutup pengajian kita dengan kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.